Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap para penyimak dimanapun berada, yang semuanya mudah-mudahan kita semua mendapatkan segala kebaikan dari Allah dan dijauhkan dari segala kejelekan di dunia, di barzakh dan di akhirat kelak. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, aib-aib kita semua ditutupi oleh Allah, doa-doa kita semua yang baik di sisi Allah dikabulkan oleh Allah. Dalam majelis yang mulia ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah Buya menghadap kepada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap juga ke Baitullah, ke tempat-tempat yang agung, syiar-syiar Allah yang mulia, yang suci, dan kepada hamba-hamba Allah yang agung pula. Alhamdulillah, Allah kasih kelancaran, Allah kasih keselamatan. Alhamdulillah, Allah kasih warna-warni kebaikan, yang nampak, yang tidak nampak, yang terasa, yang tidak terasa saat ini. Namun diyakini bahwa kebaikan yang tidak terlihat, yang tidak nampak, sungguh jauh lebih besar timbang kebaikan yang dirasakan, yang nampak, yang terlihat, yang terasa oleh semua panca indera. Begitu pula sahibul majelis, ya, Bapak Haji Didi dan Ibu sama-sama baru menghadap Baitullah, baru menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan semoga doa-doa beliau dikabul oleh Allah, dan doa-doa semua yang melaksanakan haji dan umrah dan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istighfarnya untuk yang lainnya semoga dikabul oleh Allah. Karena kita mendengar daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama meriwayatkan bahwa ijabahnya doa orang yang setelah melaksanakan haji itu sampai awal bulan Maulid. Mudah-mudahan semua doa-doa para jemaah haji dikabul oleh Allah. Mari kita meneruskan perjalanan ngaji kita di dalam mengenal keistimewaan yang Allah sajikan, yang Allah anugerahkan khusus kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana sekarang kita masuk kepada hitungan keistimewaan yang ke-10, halaman 34. Silahkan buka, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif
radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bih wa bi'ulumih fid dharain amin ya rabbal alamin. Telah berkata muallif asyiran, yang katanya asyiran yang ke-10 keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subutul fadli adalah tetapnya keutamaan, keunggulan li akhiri hadhil ummati, bagi akhirnya umat ini, kama sabata seperti telah tetapnya keunggulan keutamaan li awwaliha, bagi awalnya umat ini. Tasbutu tetap bil ittifaqi dengan ittifaq, sepakat. Apa? Afdoliyatu asrihi sallallahu alaihi wasallam, keunggulan masa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu, dan menunjukkan ala dzalika, kepada itu, yakni kepada keunggulan masa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa-apa, yakni hadis jaa yang telah datang. Itu hadis fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih, yakni sahih Muslim dan sahih Bukhari. Wa ghairihima, dan dalam selain kitab Bukhari Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah masaku, adalah kurunku, kata beliau. Masa kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masa yang terbaik bagi manusia dari zaman bumi ini diciptakan, dari zaman masa diciptakan, dari zaman masa Nabi Adam pun juga sampai hari kiamat tidak ada masa kehidupan ahli bumi yang terbaik kecuali masa kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qarni, makna qarni di sini bukan terhitung dari diangkatnya beliau jadi rasul, bukan dihitung dari hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah, bukan. Kita sekarang sampai sekarang sudah 1444 Hijriyah, artinya ya, ini dari hijrahnya Nabi, dari hijrahnya Nabi. Beda hitungannya dengan dari diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Karena diangkatnya Nabi sebagai Rasul adalah 13 tahun sebelum hijrah. Karena Nabi mengemban tugas agung dakwah selama di Makkah itu 13 tahun. Dari mulai diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun. Langsung turun dari Gua Hira, beliau langsung menjalankan tugas yang agung. Sampai 13 tahun di Makkah, lalu hijrahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, hijrah itu yang dijadikan awal tahun Hijriyah. Jadi kalau dari masa kerasulan maka ditambah 13 tahun. Dari masa awal Nabi diangkat menjadi Rasul sampai saat ini sudah 1400 berapa?
44 ditambah 13 57. Jadi kalau kita mau mengenang kerasulan, yakni diangkat kerasulan Nabi, ya, yang pertama adalah sudah 1457 tahun. Berbeda juga dengan dari kelahiran. Maulid Nabi, kalau Maulid Nabi sampai saat ini tinggal menambah lagi 40 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. 1457 ditambah 40. Jadi 1497. Kalau kita memperingati Maulid Nabi adalah yang ke 1497. Kalau kita memperingati dari pengangkatan kerasulan adalah yang sekarang itu yang ke 1457. Kalau dari hijrahnya Nabi adalah yang ke 1444. Ya, kadang-kadang suka ada yang salah dalam acara Maulid itu terpampang. Yang ke 1444 nanti. Yang sudah sering Abu Ya membenahi itu, tuh kan. Karena kadang-kadang kalau masyarakat nggak ngeh, karena tidak semua mengingat kepada masalah itu, gitu kan. Nah, kalau peringatan Maulid Nabi harus tertulisnya 1497 sekarang itu. Ya. Itu kalau pahami, kan? Dihitung dari kelahiran. Nah sekarang makna korni di sini adalah kurunku. Kurun itu dari mana mulainya? Bukankah kurun itu dari mulai dilahirkan beliau? Karena beliau juga kan hidup dari dilahirkan sampai masa kerasulan. Kurun itu kan masa kehidupan beliau. Masa kehidupan beliau itu dari mulai beliau lahir. Dari mulai beliau lahir, bukan dari beliau diangkat jadi Rasul, bukan dari mulai beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Artinya tidak ada masa yang teragung dalam sejarah masa yang Allah ciptakan kecuali masa kehidupan Rasulullah SAW dari mulai lahir ke muka bumi sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah masa yang paling agung. Masa yang paling agung itu adalah, Masya Allah, Allah. Masya Allah. Adalah masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Dengan para sahabatnya. Yang dimaksud juga bukan sampai wafatnya Nabi, tapi qarni di sini adalah masa kehidupan beliau dengan sahabatnya. Maka yang dihitung bukan saat wafatnya Nabi, tapi dihitung adalah saat wafatnya sahabat Nabi, ya, yang paling akhir. Allah, Masya Allah. Allah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsummal ladzina yalunahum." Lalu masa orang-orang yang menyanding, kan, kepada masa beliau dan masa sahabatnya. Ya. Lalu setelah itu tsummal ladzina yalunahum, lalu masa orang-orang yang menyanding lagi kepada masa para pengikut-pengikut sahabat. Qala ulama, telah berkata para ulama, al-maqsudu bidzalika, yang dimaksud dengan itu adalah asrus sahabah wa muddatuhum,
Asrus sahabah adalah masa sahabat. Masa sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa muddatuhum, dan itu masanya kan, minal bi'sati, dari mulai diangkatnya Nabi sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mi'atun wa ishruna sanah, 28 tahun. 100 maaf, mi'atun wa ishruna sanah, 120 tahun. Audunaha biqalilin, atau di bawahnya sedikit, au fauqaha biqalilin, atau di atasnya sedikit, alal khilafi, ya. Ini ya, berdasarkan ikhtilaf fi wafati akhiris sahabati mautan Abi Tufaili radhiyallahu anhum, radhiyallahu an, dalam wafatnya sahabat yang paling akhir wafatnya, yaitu Sayyidina Abi Tufail radhiyallahu taala anhum. Nah, ini perkataan ulama. Di sini ikhtilaf di antara para ulama dalam menentukan kurun ini, ya. Dalam menentukan kurun ini, artinya ya, masa kurun seperti ini, ya, ini adalah menurut jumhurnya para ulama-ulama Allah. Wa qauluhu tsummal ladzina yalunahum, dan bahwasanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsummal ladzina yalunahum, lalu masa orang-orang yang menyanding kepada kurun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ai al qarnul ladzi ba'dahum, yaitu yakni kurun yang orang-orang yang setelah beliau-beliau, wa humut tabi'una, dan mereka adalah para tabi'in, wa muddatuhum, dan masanya para tabi'in itu nahwu sab'ina aw thamanina sanatan, seumpamanya 70 atau 80 tahun. Ini i'tubira, kalau diiktibar, min sanati mi'atin, dari tahun 100, kan? Dari tahun 100. Wa qauluhu tsummal ladzina yalunahum, dan bahwasanya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsummal ladzina yalunahum, yang kedua, lalu masanya orang-orang yang menyanding beliau-beliau para sahabat, beliau-beliau para tabi'in, huahum, dan bahwasanya beliau-beliau itu adalah atba'ut tabi'ina, para tabi'in, para pengikut-pengikut tabi'in, nahwan min khamsina ila hududi isyrina wa mi'ataini, seumpama dari 50 ya, sampai batas 220. Wa hadza yadullu, ini menunjukkan ala anna awwala hadhil ummati, kepada sesungguhnya bahwa awal umat ini afdolu min kulliman, itu lebih utama, lebih unggul dari setiap orang ya'ti ba'dahu, yang datang setelahnya. Wa dhahaba Abu Amr ibn Abdul Bar, dan telah memilih Imam Abu Umar ibn Abdul Bar, telah memilih Al-Imam Abu Umar bin Abdul Bar radhiyallahu anhu, annahu, kepada sesungguhnya, qad yakunu fi man ya'ti ba'da sahabati afdala mimman kana fi jumlatis sahabah. Terkadang ada di orang yang datang setelah para sahabat yang lebih unggul daripada orang-orang yang ada dalam jumlahnya para sahabat. Terkadang, dan ini diantara yang diyakini oleh semua, makna terkadang di sini adalah Sayyiduna Isa alaihi salatu wassalam, Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang akan datang di akhir zaman. Tentunya semua meyakininya, kan?
dasarnya bukan dhon tapi yakin bahwa beliau afdolu minas sahabah, lebih utama daripada sahabat walaupun beliau termasuk bagian dari para sahabat. Ya, termasuk bagian dari para sahabat karena beliau pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma di langit waktu Nabi kita Mi'raj, wa imma di bumi waktu Nabi juga Isra sebelum naik ke langit, waktu beliau di Masjidil Aqsa, wa imma dalam riwayat lain di Makkah juga pernah bertemu. Ya, beliau setelah bicarakan di majlis yang telah lalu di sini, ya, ketika Rasulullah SAW sedang ada di pinggir Masjidil Haram, tiba-tiba ada sorban yang melayang-layang bertawaf. Lalu setelah itu sorban itu menghadap Rasulullah SAW dan Rasulullah mengulurkan tangan salaman. Sahabat bertanya kepada Nabi tentang siapa itu yang disalami oleh Nabi. Rasulullah menjawab beliau adalah Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Dan ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis juga termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menjelaskan tentang hal ini juga di dalam kitabnya. Allah. Ja'a telah datang an Umar bin Khattabi daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kuntu qala, beliau berkata kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berada duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ayyul khalqi afdalu imanan, apakah kalian tahu ayyul khalqi, makhluk yang mana, afdalu imanan, yang paling utama imannya, yang paling afdol imannya. Qulna, maka kami, kata Sayyidina Umar menjawab, yakni kami itu beliau menjawab dengan para sahabat yang lain, sama-sama menjawab. Kata para sahabat, al malaikatu ya Rasulullah, ada makhluk yang paling utama imannya adalah para malaikat. Qala, lalu berkata lagi Rasulullah SAW, wa huqqalahum, itu tentu, itu pasti mereka afdal pasti. Bal ghairuhum, namun ya, sebaliknya yang lainnya yang dimaksud bukan itu. Qulna, kami berkata lagi, kata Sayyidina Umar, al anbiya, para nabi ya Rasulullah. Ya. Qala, bersabda lagi Rasulullah SAW, wa huqqalahum, itu pasti para nabi jelas. Ya. Tapi yang dimaksud bal ghairuhum, bukan mereka yang dimaksud. Ya. Selain mereka siapa? Qala, lalu Rasulullah SAW beliau menjawab sendiri, dan beliau bersabda, afdalul khalqi imanan, makhluk yang paling utama imannya, qaumun, adalah kaum, fi aslabir rijali, yang berada dalam tulang sulbi, ya, laki-laki, yu'minu nabi, yang mana mereka beriman kepadaku, walam yarawni, dan mereka tidak pernah melihatku. Fahum, maka merekalah afdalul khalqi imanan, makhluk yang paling utama imannya. Semoga kita dimasukkan kelompok ini. Waja'a aydan, dan telah datang lagi hadis an Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ahadun khairum minna, apakah ada seseorang yang lebih baik dari kami semua para sahabat, ya ini aslamna ma'aka, kami kan semuanya Islam beserta engkau ya Rasulullah. Wajahadna ma'aka, kami berjihad semua beserta engkau ya Rasulullah. Qala, lalu menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun, ada
yang lebih baik dari kalian. Kata Nabi, qaumun adalah kaum yakununa yang ada mereka mim ba'dikum setelah kalian. Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, dan mereka tidak pernah melihatku. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Ya. Keterangan ini dua-duanya jelas. Artinya bahwa keunggulan para sahabat sudah tidak diragukan lagi. Namun juga kaum yang Nabi katakan yang akan datang setelah sahabat sampai hari kiamat. Artinya dari mulai tabi'in. Dari mulai karena orang yang dan mulai tidak bisa melihat Nabi adalah dari kalangan tabi'in. Dari mulai tabi'in sampai hari kiamat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, yang mereka tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga oleh Nabi dikasih kabar gembira. Dikasih kabar gembira, yang kabar gembira ini adalah sebagai kesempatan bagi umat beliau yang ingin mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah sehingga keunggulannya bisa melebihi sahabat. Allah kasih kesempatan. Ini bagian dari rahmatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ini masuk di dalam wilayah makna firman Allah, bil mu'minina raufun rahim, mu'minin raufur rahim ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Maka bagi siapapun yang tidak pernah melihat Nabi, mereka masih punya kesempatan bisa mendapatkan derajat yang bisa lebih unggul dari derajatnya para sahabat. Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun para jamaah sekalian, hadis ini jangan sekali-kali diakui oleh kita. Hadis ini jangan sekali-kali kan diakui oleh kita, artinya bahwa kita adalah orang yang lebih baik dari sahabat. La, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwasanya di sini disebutkan yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku. Walam yarawni, dan mereka tidak melihatku. Kita mesti memahami makna yu'minuna bi. Mereka iman kepadaku. Lalu kita mengaku beriman. Nah, ketahuilah bahwa iman itu derajat-derajat. Iman itu derajat-derajat. Sehingga ada yang sampai imannya hakul yakin. Ada yang ainal yakin. Iman itu ada yang sampai derajat mukasyafah. Masya Allah. Ada iman itu yang derajatnya ka'annal ghaib. Laksana gaib itu musyahadah. Laksana nyata. Saking yakinnya. Ada lagi, bukan begitu. Sorol ghaibu, kan? Yang gaib itu jadi musyahadah. Jadi nyata. Itu udah lain tingkatannya. Pahami oleh kita semua. Karena di sini oleh Nabi mengisyaratkan dengan kalimat yu'minu nabi. Mereka iman kepadaku. Oh, saya juga beriman. Ketahui dulu tentang iman. Apakah kita bisa menyamai imannya sahabat?
Apakah sampai iman kita ini kepada hakul yakin? Apakah sampai keyakinan kita ini kepada bahwa yang gaib itu adalah jadi perkara yang musyahad? Jadi perkara yang kelihatan oleh kita. Pahami oleh kita semua. Mungkin kalau imannya sudah sampai dan bahwasanya yang gaib itu ya, sudah jadi nyata. Nah, ya mungkin saja pantas masuk kepada kelompok ini lebih utama daripada para sahabat Nabi. Mungkin saja, dan para sahabat Nabi juga tidak sama martabatnya. Ini sahabat yang mana? Bukankah dalam kan hadis juga dijelaskan, ya, dalam sunnah dijelaskan tentang martabat-martabat sahabat. Ya. Bukankah kita semuanya tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang paling unggul. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab sahabat yang kedua. Sayyidina Utsman bin Affan sahabat yang ketiga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum jami' sahabat yang keempat. Di dalam martabat. Ya. Kita semua tahu. Lalu di bawah juga martabat-martabat. Para sahabat juga dalam wilayah itu tidak sama dalam kewalian. Allah. Makom-makom para sahabat tidak sama. Ini yang dimaksud dengan sahabat yang mana? Apakah yang dengan sahabat itu seluruhnya sahabat? Lah, tidak. Tidak. Dan tidak. Makanya Sayyidina Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali, beliau marah kepada orang yang bertanya kepada beliau. Yang bertanya begini, wahai Tuan Syekh, saya mengingat bahwa para sahabat karomah-karomahnya itu kan ya saya tahu ini. Tapi karomah beliau itu sungguh seolah melebihi karomah-karomahnya para sahabat. Nah, bagaimana kedudukan engkau dengan para sahabat? Nah, mungkin saja ini yang bertanya melihat keterangan ini mungkin saja. Kan? Tapi Sultan Aulia malah marah kepada orang tersebut. Kan? Kata Sultanul Aulia, ta'adab, kamu harus beradab. Kamu harus beradab. Kalau kamu ingin tahu Abdul Qadir. Kan? Abdul Qadir ini laksana debu yang terbang. Ya, ketika tertendang kaki kuda. Lalu debu itu jatuh nempel di apa ini? Ingusnya kuda. Ingus kuda nempel di kuda. Kuda itu ditunggangi sahabat Nabi yang paling rendah derajatnya. Kalau kamu ingin tahu martabat Abdul Qadir, debu itu. Debu itu. Nah, sekarang ada pemikiran sebagian saudara kita yang terjebak dengan kebodohannya sendiri sehingga merasa dirinya lebih baik dari sahabat. Gara-gara hadis ini. Bukan gara-gara hadis ini, gara-gara kebodohan lu. Hadis sudah benar. Gara-gara kebodohan lu. Kan? Allah. Kalau Nabi bermaksud kepada Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, pantas. Sayyidina Isa alaihi salam ada di akhir zaman. Bagian daripada sahabat Nabi. Lalu yang diisyaratkan oleh Nabi adalah beliau, ya pantas. Karena beliau adalah Rasul. Pahami oleh kita semua. Allah. Ini jawaban Sultan Aulia dalam manaqibnya ya, agar dijadikan ilmu bagi kita semua. Ya. Orang setinggi martabat Sultan Aulia radhiyallahu ta'ala anhu sudah mengatakan seperti itu.
Beliau laksana debu, debu yang nempel di ingus kuda, kuda yang nempel di kuda, kan? Lalu kudanya ditunggangi sahabat Nabi yang paling rendah derajatnya. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Maka coba pikirkan dulu makna yu'minu Nabi. Jangan melihat walam yarauni. Yu'minu Nabi. Mereka beriman kepadaku, kata Nabi. Beriman. Makna iman dan makna Islam dibedakan oleh Allah. Lihat dalam ayat Quran. Orang yang beriman itu akan selalu menang. Dan Allah mengatakannya mengiktibar dengan apa? Dengan iman, tidak dengan Islam. Karena sudah berbeda antara iman dan Islam. Lalu ketika dilihat iman, iman ternyata martabat-martabat. Allah. Sudah dibahas dalam majelis yang telah lalu. Bahwa di antara sahnya iman itu adalah al-mahabbah wa ta'zim. Cinta dan ta'zim, mengagungkan kepada yang diimani. Nah, cinta juga martabat-martabat loh. Ta'zim juga martabat-martabat. Dan semuanya pada punya ayat-ayatnya, yakni tanda-tandanya. Ada ayat-ayat cinta. Lah, coba ayat-ayat cinta, tanda-tanda cinta itu seperti apa tandanya? Itu kan akan dohir, mau tidak mau. Orang sedang dilanda cinta, kan pasti akan nampak, tidak akan bisa diumpetin nama dia. Akan nampak tanda-tanda cinta. Sekarang kita beriman, di dalam iman itu ada hub, ada cinta, di dalam iman itu ada ta'zim. Coba lihat tandanya seperti apa iman kita ini. Seperti apa? Bagaimana? Ya? Alam hati kita kerinduannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah. Siapa yang sering diomong-omongin oleh bibir kita setiap hari dan setiap malam? Siapa yang sering diingat oleh hati kita setiap hari, setiap malam? Bagaimana rasanya kita ketika berdekatan dengan Quran? Kalamullah, kalamnya Allah, zat yang dicintai. Kalau memang benar dicintai oleh kita. Karena cinta ada dalam iman. Coba seperti apa? Oh, kalau diukurkan ke sana, ternyata kita jauh. Ternyata kita jauh. Namun ini adalah harapan. Ayo, siapa yang ingin mendapatkan martabat yang lebih tinggi dari sahabat? Artinya PR kita adalah setiap hari, setiap malam membangun iman. Yakni membangun kesempurnaan iman siang dan malam. Terus kerjaan kita, terus seperti itu. Walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. PR kita adalah membangun kesempurnaan keimanan kita. Membangun kesempurnaan dalam kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Membangun ta'zim kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Membangun ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah PR kita. Ini adalah hanya surat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada kabar gembira dan di dalamnya menyimpan harapan. Kan? Hati-hati, jangan dijadikan kaidah bahwa hadis ini adalah kita. Lah. Kan? Hati-hati. Ingat kepada jawaban Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirral ali. Namun mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah dengan golongan beliau-beliau, orang-orang yang diisyaratkan oleh Nabi, yu'minu Nabi walam yarawni. Kalau kita tidak masuk kelompok itu, semoga kita termasuk kelompok yang mendapatkan syafaat beliau-beliau. Wijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wal muqlati wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li junubi wa zallati wa tanduruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa jurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa saran lidhi syarrin min insin wa jillatin bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmatil khilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wastur lana awrati wa amini ra'ati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي علي على الحبيب وعلي وصحبي عداد تكشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج